Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, everyone, good afternoon. Jadi hari ini saya akan membahas sedikit tentang kinds of text. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi yang pertama yaitu adalah tentang descriptive text. Descriptive text merupakan sebuah teks yang berisi tentang penggambaran sebuah objek secara detail sehingga objek tersebut nyata. Tujuan dari descriptive text ini adalah memberikan sebuah gambaran detail mengenai seseorang, benda, atau keadaan sehingga seolah-olah nyata bagi para pembaca. Lalu ada generic structure. Yang pertama adalah identification. Identification ini berisi tentang penggambaran umum objek yang akan dideskripsikan. Lalu yang kedua adalah description. Description ini merupakan bagian yang berisi tentang penggambaran secara detail mengenai objek yang dideskripsikan. Lalu yang kedua adalah, ini contoh dari descriptive text. Dapat dilihat dari contoh. Identification yaitu pada bagian my garden. Lalu bagian description-nya yaitu tentang I have a small garden in my backyard. In the garden there are some flowers, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah tentang narrative text. Narrative text yaitu adalah teks yang biasanya digunakan sebagai hiburan bagi para pembaca dengan berbagai kejadian seolah-olah kejadian tersebut benar-benar dialami pembaca. Narrative text ini biasanya dongeng, legenda. Lalu dalam narrative text ada generic structure. Di antaranya yaitu pertama orientation. Orientation ini berisi pengenalan cerita yang akan diangkat. Biasanya terdapat pengenalan tokoh dan latar belakang lainnya. Lalu yang kedua adalah complication. Complication ini berisi inti cerita dari kisah tersebut yang ditandai dengan adanya konflik yang terjadi terhadap tokoh cerita. Lalu ada resolution. Resolution ini merupakan bagian akhir dari sebuah cerita yang ditandai dengan penyelesaian konflik. Lalu berikutnya ini adalah contoh dari narrative text tentang The Mouse and the Frog. Jika dilihat dari contoh tersebut, orientationnya itu berada pada the mouse and the frog become a close friendship. And then complication-nya itu terdapat pada bagian saat tikus dan katak ini sepakat untuk mengikat diri mereka dengan seutas tali, yaitu pada kalimat kedua yang let's bind ourselves together with a string so that we may never get separated. Lalu bagian resolusi ini terdapat pada bagian saat katak yang tetap berenang menyeberangi kolam sambil menyeret tikus yang sudah mengapung di permukaan, yaitu terdapat di kalimat yang terakhir yang in the end the frog keep swimming across the small pool dragging the mouse with him. Lalu selanjutnya ada report text. Report text ini merupakan teks yang berisi informasi apa saja yang terjadi dalam sebuah lingkup. Tujuan umum dari teks report adalah memberikan gambaran umum tentang kejadian yang baru saja terjadi melalui pengamatan dan analisis yang sistematis. Dalam report text ini terdapat generic structure. Yang pertama itu adalah general classification, yaitu berisi tentang gambaran umum mengenai suatu kejadian. Lalu ada description, yaitu berisi tentang deskripsi inti dari kejadian yang ingin disampaikan. Deskripsi yang lebih mendetail. Lalu ada language feature. Ada use of general nouns, use of present tense, use of behavioral verbs, use of technical terms, use of relating verbs. Lalu selanjutnya ini adalah contoh dari report text.
Jika dilihat dari contoh, general classification itu terdapat pada bagian penjelasan bahwa petir adalah gesekan listrik yang terjadi secara tiba-tiba, yaitu pada kalimat pertama. Lalu description itu terdapat pada kalimat selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah recontext. Recontext ini merupakan sebuah teks yang biasanya digunakan untuk menceritakan kejadian masa lampau. Ciri utama dari teks recount adalah kalimat berbentuk lampau atau menggunakan past tense. Dalam recontext ini terdapat generic structure. Yang pertama adalah orientation. Orientation ini merupakan paragraf pembuka yang berisi pengenalan dan latar belakang kejadian. Lalu ada events. Events ini merupakan paragraf berisi kejadian yang pernah dialami oleh subjek. Lalu ada reorientation yang berisi kesimpulan dari kejadian yang dialami. Lalu ada juga language feature. Language feature ini adalah termasuk use of pronouns and nouns. Lalu use of action verbs in past. Lalu use of past tense. Lalu use of adverbial phrase dan use of adjective. Lalu selanjutnya ini adalah contoh dari recontext. Pada contoh tersebut dapat diketahui bahwa orientation terdapat pada kalimat yang menceritakan kegiatan yang dilakukan saat liburan. Lalu events terdapat pada paragraf yang menceritakan pengalamannya tidur di rumah teman dan menonton sebuah film bersama keluarganya. Lalu pada bagian reorientation terdapat pada kalimat terakhir, yaitu saat Angelina datang untuk bermain. Lalu yang terakhir adalah procedure text. Procedure text ini adalah teks yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah dan cara untuk melakukan sesuatu dengan benar. Dalam prosedur teks ini terdapat generic structure, yaitu yang pertama adalah goals atau aim yang berisi tentang pemaparan tujuan dari proses pembuatan sesuatu. Lalu yang kedua adalah materials yang berisi tentang barang dan benda yang digunakan dalam proses pembuatan. Lalu yang ketiga adalah steps, yaitu yang berisi tentang proses dan langkah-langkah pembuatan sesuatu. Lalu ada juga language feature. Yang pertama adalah use of imperative, lalu use of action verbs, dan use of connectives. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari prosedur teks. Dapat dilihat dari contoh tersebut, aim itu merupakan yang kalimat pertama, yang how to make cheese omelette. Itu merupakan aim atau goals. Lalu materials ini yang ingredients itu, dan utensils unit itu merupakan materials yang dibutuhkan. Lalu untuk steps itu yang kalimat berikutnya, yaitu yang how to make it. Yang pertama, crack an egg into a bowl. Yang kedua, whisk the egg with a fork until it is smooth, dan selanjutnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.